Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita kedatangan laptop Asus TUF Gaming edisi tahun 2022 yang sudah menggunakan Intel Core generasi ke-12. Harga laptop ini dibanderol di kisaran 27 juta rupiah. Agak terkesan mahal untuk ukuran laptop Asus TUF Gaming. Kenapa? Karena Asus TUF Gaming ini agak berbeda. Ini adalah Asus TUF Gaming yang kasta tingginya gitu ya, yang high end-nya ya. Nah, penasaran dengan laptop ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus TUF Gaming F15 FX507ZR. Ya, inilah nama lengkap dari laptop ini. Asus TUF Gaming baru saja merilis seri laptop untuk tahun 2022. Ada yang pakai prosesor Intel Core generasi ke-12 dan ada yang pakai prosesor AMD Ryzen 6000 series. Uniknya, semua SKU dari kedua tipe laptop tersebut sudah pakai RAM DDR5. Untuk keluarga Intel, Asus TUF Gaming merilis beberapa SKU. Ada yang pakai RTX 3050, RTX 3050 Ti, RTX 3060, dan yang paling tinggi pakai RTX 3070. Laptop yang sedang kita bahas ini adalah seri TUF F15 tertinggi yang dijual di pasaran Indonesia. Harganya sendiri mencapai 27,8 juta rupiah. Asus TUF Gaming FX507ZR ini dibekali dengan layar yang refresh rate-nya mencapai 300 Hz dan punya color gamut di 100% sRGB. Bisa dibilang inilah nilai jual utama dari laptop yang sedang kita bahas kali ini. Untuk spek yang lain, laptop ini punya GPU RTX 3070 walau masih 115 watt tapi punya dynamic boost ke 140 watt. Ya lumayan lah ya walau nggak stabil-stabil amat. RAM-nya 2x8 GB DDR5 4800, SSD-nya sudah pakai NVMe 1 TB, layar 15,6 inci IPS level, sudah support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, lalu laptop ini sudah dibekali dengan Windows 11 Home original. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Kami channel 11 Hardware tidak pernah absen membahas laptop Asus TUF Gaming sejak edisi pertamanya tahun 2019 yang lalu. Tahun 2019 desainnya masih yang seperti ini. Tahun 2020 sudah lebih baik, walau waktu itu sempat heboh ya karena ada masalah di ventilasi udaranya. Tahun 2021 desainnya semakin matang, dan ini adalah desain tahun 2022-nya. Asus bilang bahwa desain 2022 ini hadir dengan ukuran yang lebih compact. Edisi tahun 2022 ini ukurannya 4,5% lebih kecil dibandingkan edisi tahun 2021-nya. Asus menyediakan dua tipe warna, yaitu Mecha Grey dan Jaeger Grey. Dan unit yang sedang kita bahas ini adalah versi Jaeger Grey. Laptop ini bisa kita buka dengan satu tangan dan bisa terbuka sampai posisi sekitar 135 derajat seperti ini. Untuk lubang exhaust-nya, Asus menyediakan dua buah lubang di belakang dan masing-masing satu lubang di sisi kiri dan kanannya. Beralih ke bagian layar, laptop ini punya bezel layar yang cukup tipis dan kekinian. Asus juga masih menyediakan webcam di bagian atas bezel. Layarnya ini punya ukuran di 15,6 inci, resolusinya Full HD IPS level, dan sudah punya refresh rate yang sangat tinggi di 300 Hz. Layarnya ini akan sangat bermanfaat buat para pengguna yang suka main game FPS kompetitif. Tak hanya didesain untuk bermain game, layarnya ini ternyata punya color space yang cukup luas. Klaim pabrikannya bisa mencapai 100% gamut sRGB. Namun dari hasil pengetesan kami hanya mencapai 97% sRGB saja dan 76% P3. Wow, ini sih mengejutkan banget ya. Padahal biasanya nih ya, layar laptop Asus TUF Gaming itu selalu di bawah 70% sRGB saja. Lalu untuk brightness-nya juga udah lumayan. Maksimal brightness-nya bisa sampai 290 nits. Oke, ini adalah kualitas suara dan gambar dari webcamnya ya. Ini 720p 30 fps. Di ruangan saya hanya ada satu lampu aja yang menyala ya, lampu ruangan aja yang ada di tengah. Gimana teman-teman, suara saya jernih atau tidak? Gambarnya bagus atau enggak?
Layar yang bagus ini sayang sekali hanya ada di SKU laptop TUF yang ini saja, yang FX507ZR. Di varian yang lebih murah tidak mendapatkan layar yang seperti ini. Feel menggunakan layar 300Hz-nya ini sih menurut saya asik banget. Jangankan main game FPS kompetitif kayak Valorant ataupun Apex Legends, main game AAA aja tuh kerasa banget kok smooth-nya. Apalagi kalau FPS in-game-nya tuh bisa sampai 300 FPS gitu ya, tentu bakal lebih seru lagi. Kemudian kita lihat bagian sekitaran keyboard. Laptop ini menggunakan layout keyboard yang menyerupai keyboard full size. Bagian WASD-nya berbentuk transparan, tombol power terpisah ada di kanan atas, dan untuk feel mengetiknya juga mirip dengan Asus TUF Gaming di generasi yang sebelumnya. Kebetulan kami punya Asus TUF Gaming yang edisi tahun 2020-nya. Oh ya, di bagian atas keyboard terdapat 4 lampu indikator yang berada dalam satu area. Untuk touchpad-nya cukup lebar, letaknya ada di tengah dan tidak sejajar dengan tombol spasi. Tidak juga terdapat tombol klik kiri dan kanan secara dedicated. Untuk konektivitas, di sebelah kiri laptop banyak sekali port yang tersedia, mulai dari charging port, port RJ45, HDMI 2.0B, satu buah USB-C Thunderbolt 4, satu buah USB-C 3.2 Gen 2, satu buah USB-A 3.2 Gen 1, dan audio combo jack. Oh ya, USB-C Thunderbolt 4-nya ini tuh hanya satu buah saja ya, yang ada tanda di stikernya ini. Di sebelah kanan kita hanya akan menemukan satu buah USB-A 3.2 Gen 1 dan Kensington lock saja. Di bagian bawah terdapat lubang intake udara yang kalau kita lihat-lihat lagi, layoutnya ini tuh menyerupai logo TUF Gaming-nya. Terdapat juga dua buah lubang speaker downfiring di sini. Lalu ini adalah bagian cangkang bawah dan bagian dalam laptopnya. Slot M.2 dan slot RAM-nya ini dikasih cover berwarna hitam, dan jika kita buka, terdapat heatsink tipis di modul memori dan SSD-nya. Kedua sisi modul memorinya ini dibalut oleh heatsink tipis untuk menjaga panas, dan di sebelah kanannya terdapat satu buah slot M.2 lagi yang kosong yang sudah support NVMe. Untuk sistem pendinginan, laptop ini punya total 5 buah heat pipe, di mana pada masing-masing CPU dan GPU dipasang 3 heat pipe baik yang nyambung ataupun yang terpisah. Untuk letak CPU-nya sendiri ada di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri ini adalah GPU-nya. Terdapat satu buah heat pipe khusus untuk mendinginkan chip memori GDDR6 untuk RTX 3070-nya. Lalu untuk baterainya memiliki rating di 90 Wh. Kami tes nonton YouTube nonstop di mode battery saver, laptop ini bisa bertahan sampai 5,5 jam. Find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Kemudian untuk software Armoury Crate-nya, kita bisa atur nyala RGB pada keyboardnya walau masih belum bisa diatur per key ya, dan hanya ada satu zona warna saja. Terdapat menu-menu pengaturan lain pada Armoury Crate seperti Mux Switch ataupun Legacy DRM. Nah, Legacy DRM ini berfungsi untuk menonaktifkan efisiensi core atau E-core, sehingga yang nyala hanyalah P-core-nya saja. Hal ini ditujukan supaya bisa kompatibel dengan aplikasi ataupun game-game jadul yang belum mengenal prosesor hybrid. Jadi, dimatiin E-core-nya tuh bukan supaya performance-nya nambah ya, karena nggak ada E-core-nya. Justru E-core dan P-core itu harus berjalan beriringan secara hybrid supaya maksimal performanya. Oke, tiba saatnya kita tes performa dari laptop ini. Di sini kami menggunakan profile turbo dan dites di suhu ruangan ber-AC 27 derajat Celcius. Berikut adalah screenshot CPU-Z dan GPU-Z-nya. Pertama, kita tes dulu performa CPU-nya, yakni Core i7 12700H-nya di Cinebench R23 dan Cinebench R20. Di Cinebench R20, skor multicore-nya mencapai 6.700-an poin dan single core-nya mencapai 693 poin. Wow, ini adalah skor yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi skornya Ryzen 7 6800H sekalipun. Kemudian untuk 3D Mark Firestrike-nya, di sini kita mendapatkan graphic score di 28.000 poin. Sedangkan untuk 3D Mark Time Spy, graphic score-nya mencapai 10.322 poin.
Jika kita bandingkan dengan RTX 3060 ROG G713RM, angkanya ini tuh bisa beda 1900-an poin dan beda 1000 poin dari RX 6700 XT-nya MSI Delta 15. Di pengujian game yang pertama, kita coba dulu di game AAA current gen, yaitu Watch Dogs Legion. Kami tes di settingan Very High atau satu settingan di bawahnya Ultra, resolusinya 1080p bawaan laptopnya dan TAA-nya aktif. Rata-rata FPS yang didapat sangatlah memuaskan, bisa mencapai 85 FPS. Lalu jika kita naikin settingan grafiknya ke Ultra, rata-rata FPS-nya turun ke 72 FPS. Dan jika kita aktifkan Ray Tracing-nya ke Ultra dan DLSS Quality, rata-rata FPS-nya mencapai 55 FPS. Kalau kita lihat dari chartnya ini, rata-rata FPS-nya memang cukup memuaskan. Namun kalau diperhatikan lagi, 1% low FPS-nya cukup rendah atau sering terjadi drop FPS. Di game kedua adalah game AAA Last Gen Shadow of the Tomb Raider tahun 2018. Barulah di game ini kita bisa menggunakan settingan tertinggi dengan lancar. Di settingan highest TAA aktif 1080p, kita bisa mendapatkan rata-rata di 118 FPS. Dan jika kita aktifkan Ray Tracing-nya ke Ultra tanpa DLSS, rata-rata FPS-nya tetap terjaga, masih ada di sekitar 86 FPS. Lalu di game terakhir kita coba main game FPS kompetitif yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Kami menggunakan settingan semua very low kecuali teksturnya yang high. Nampaknya Asus TUF Gaming ini belum bisa menjawab kebutuhan saya untuk bisa main PUBG PC dengan lancar dan kompetitif. Memang rata-rata FPS-nya bisa sampai 200-an FPS, tapi pas lagi di pesawat aja atau tempatnya lagi sepi. Namun ketika kita terjun di hot drop ya, rata-rata FPS-nya tuh bisa turun drastis ke 60 bahkan 50 FPS. Berbeda dengan di PC saya yang pakai 12700K ataupun Ryzen 7 5800X, rata-rata FPS-nya tuh bisa stabil di atas 100-an FPS walau kotanya tuh rame sekalipun. Nice banget kan, gitu caranya Om kalau ngebet Om. Kita juga tes suhunya ketika 1 jam non-stop bermain game Shadow of the Tomb Raider. Suhu maksimal Core i7 12700 hanya di sini mencapai 90 derajat Celcius dan rata-ratanya mencapai 74 derajat Celcius. Walau terkesan normal, namun software HW Info ini mendeteksi adanya thermal throttling pada CPU-nya. Sedangkan untuk suhu GPU RTX 3070-nya maksimal berada di 83 derajat Celcius dan rata-ratanya di 78 derajat Celcius. Suhu permukaan keyboardnya terbilang memuaskan. Suhu sekitaran WASD maksimal hanya di 35 derajat Celcius aja. Namun jika kita mengarah ke dekat huruf I, suhunya tuh bisa naik signifikan ke 50 derajat Celcius. Walau sebenarnya tidak begitu mengganggu karena letaknya ada di daerah atas keyboard. Yang mengkhawatirkan justru suhu di dekat lubang exhaust-nya. Tangan kanan kita yang lagi megang mouse dapat terkena hawa panas yang mencapai 43 derajat Celcius ketika bermain game. Untuk jangka waktu yang lama tentu ini cukup mengganggu. Oke, kesimpulannya Asus TUF Gaming seri FX507ZR ini memanglah TUF Gaming kelas atas. Sudah pakai Core i7 generasi 12 plus RTX 3070. RAM-nya DDR5, terus layarnya juga udah 300Hz 100% sRGB. Yang perlu diperhatikan tentu masalah harganya. Karena laptop ini pakai RAM DDR5 dan layarnya tuh refresh rate-nya tinggi, tentu harganya sedikit lebih mahal ketimbang laptop gaming lain yang juga pakai RTX 3070. So, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, follow Instagram kami, dan join juga komunitas kami di grup Facebook dan Discord. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.